Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang konsep frugal living untuk mencapai kebebasan finansial. Prinsip frugal living itu seperti kunci rahasia buat ngatur uang kita dengan lebih bijak. Ide dasar frugal living adalah tentang hidup hemat, ngirit, tetapi tetap bahagia. Gak cuman soal nabung atau hemat uang saja, tapi juga soal memprioritaskan kebutuhan dan mengurangi hal-hal yang gak penting. Frugal living itu bukan soal hidup sederhana yang gak punya apa-apa, tapi lebih ke soal bikin keputusan yang bijak terkait uang kita. Kita bisa belajar gimana caranya mengelola keuangan tanpa stres sambil tetap bisa menikmati hidup. Belajar prinsip dasar frugal living penting banget untuk mencapai kebebasan finansial loh. Kalau kita bisa mengontrol pengeluaran, nabung, dan investasi dengan bijak, hal itu benar-benar membawa kita ke jalan menuju kebebasan finansial. Yuk simak 7 prinsip dasar frugal living berikut ini. Yang pertama, berpikir efek jangka panjang. Prinsip dasar frugal living yang pertama kita bahas adalah berpikir efek jangka panjang. Ketika kita ngomongin soal prinsip dasar frugal living, penting buat ngelihat gambaran yang lebih besar, bukan cuman hal-hal kecil yang kita mau atau butuh sekarang. Misalnya saat mengeluarkan uang untuk membeli barang. Nah, kita perlu mempertimbangkan barang yang bisa tahan lama atau memberi manfaat lebih lama daripada membeli barang-barang yang cuma jadi tren sebentar doang. Jadi, setiap kali berbelanja atau mengeluarkan uang, kita pikir 2 kali tentang apa yang bakal kita dapetin dari barang itu dalam jangka panjang. Selain soal barang, berpikir efek jangka panjang juga tentang keputusan keuangan kita. Misalnya saat menyisihkan uang buat nabung atau investasi. Kita mikirin efeknya bukan cuma hari ini, tapi juga bagaimana keputusan finansial tersebut mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Jadi kalau fokus sama efek jangka panjang, kita bakal bisa mengatur uang dengan lebih bijak. Nggak hanya mikirin kesenangan sesaat saja, tapi apa dampaknya di masa mendatang. Yang kedua, hemat energi dan sumber daya. Kalau kita bahas soal prinsip dasar frugal living, hemat energi dan sumber daya itu menjadi salah satu poin penting. Hemat energi itu bukan cuma soal matiin lampu atau nyetel AC di suhu yang lebih ramah lingkungan, tapi juga soal hemat air, bahan bakar, dan sumber daya lainnya. Contohnya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti mematikan alat elektronik yang enggak dipakai atau menutup keran saat menggosok gigi. Hal-hal sederhana ini sebenarnya bisa membantu menghemat biaya juga loh. Nggak cuman itu, hemat sumber daya juga berkaitan dengan cara kita memakai dan mendaur ulang barang-barang. Misalnya, mengurangi penggunaan kantong plastik dengan bawa tas belanja sendiri, atau mungkin memperbaiki barang yang rusak daripada langsung beli yang baru. Bisa juga dengan membeli barang bekas yang masih bagus atau mendaur ulang barang-barang yang udah nggak kepakai. Jadi kesimpulannya, hemat energi dan sumber daya itu soal kebiasaan kita sehari-hari yang bisa membantu kita menghemat uang, menjaga lingkungan, dan mengurangi limbah sampah. Yang ketiga, memiliki gaya hidup sederhana. Prinsip dasar frugal living berikutnya adalah memiliki gaya hidup sederhana. Seperti apa sih gaya hidup sederhana itu? Hidup sederhana bukan berarti pelit ya. Hidup sederhana berarti mengutamakan hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Dengan kata lain, kita perlu mengurangi konsumsi barang-barang yang nggak diperlukan banget. Misalnya, punya rumah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak perlu bikin rumah yang gede banget jika memang nggak dibutuhkan. Memilih barang-barang furniture juga kayak gitu. Bukan yang nice to have, tetapi really need to have. Dengan menerapkan gaya hidup sederhana ini, kita bakalan mengurangi belanja barang-barang yang cuma jadi tren sesaat doang. Yang keempat, memahami nilai waktu. Prinsip dasar frugal living berikutnya yang akan kita bahas adalah memahami nilai waktu. Waktu itu berharga banget. Waktu ibarat harta yang nggak bisa dibeli dengan uang. Makanya penting banget buat menggunakan waktu dengan bijak. Kita nggak perlu menghabiskan waktu terlalu lama untuk hal-hal yang nggak bermanfaat atau nggak bikin kita berkembang. Saat Anda melakukan sesuatu yang menguras waktu banyak, coba deh pikirkan apakah layak atau enggak menghabiskan waktu untuk melakukan hal tersebut. Lebih baik fokus sama hal-hal yang penting banget untuk kita ya, entah itu soal karir, keluarga, atau bahkan waktu buat diri sendiri. Memahami nilai waktu juga tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu luang dengan baik.
Misalnya, daripada cuma scrolling media sosial yang nggak jelas, atau nonton acara TV yang nggak ada manfaatnya, lebih baik kita gunakan waktu buat hal-hal yang bisa bikin kita lebih produktif atau untuk self-improvement. Intinya, menghargai waktu dengan memprioritaskan hal-hal penting buat kita dan nggak menghabiskan waktu buat hal-hal yang nggak memberi manfaat dalam hidup kita. Yang kelima, merawat dan memperbaiki barang. Merawat dan memperbaiki barang itu sebenarnya simple, tapi bisa membantu banget loh. Ini adalah salah satu prinsip dasar frugal living yang patut kita coba. Supaya nggak gampang rusak, kita perlu merawat dengan baik barang-barang yang sudah kita miliki. Mencari tahu cara merawat barang jauh lebih hemat karena barang akan lebih awet dan tahan lama. Misalnya Anda punya laptop. Nah, coba cari tahu cara memelihara laptop dengan baik sehingga masa pakainya akan menjadi lebih lama. Gimana kalau barangnya rusak? Ya, cobalah untuk memperbaiki dulu. Daripada langsung mengganti barang yang rusak, lebih baik kita coba benerin dulu ya. Misalnya kalau ada perabotan rumah yang agak rusak, kita bisa belajar gimana cara memperbaikinya sendiri, atau mungkin cari bantuan dari ahlinya. Ini bisa bantu kita menjadi lebih hemat daripada membeli yang baru. Yang keenam, berbelanja dengan cerdas. Prinsip dasar frugal living yang penting diterapkan adalah berbelanja dengan cerdas. Ini sebenarnya sederhana, tapi penting banget. Jadi sebelum kita membeli sesuatu, kita harus pikir-pikir dulu apakah beneran kita membutuhkan barang tersebut atau cuma pengen doang. Nah, kalau emang butuh, lebih baik kita bandingkan harga dari beberapa tempat atau merek sebelum membeli. Kadang diskon atau penawaran dari toko lain bisa benar-benar membantu kita jadi lebih hemat. Berbelanja cerdas juga artinya menghindari kebiasaan belanja impulsif. Nah, kadang kita tergoda buat beli sesuatu yang nggak terlalu kita butuhin, cuman karena ada diskon atau promosi yang menggiurkan. Kalau kita bisa tahan diri buat nggak beli yang nggak perlu, itu bisa bikin kita jadi lebih hemat. Intinya, belanja dengan cerdas itu bukan cuma soal cari barang yang murah, tapi juga soal pinter-pinter membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mengontrol diri untuk nggak beli yang nggak perlu. Yuk kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu berinvestasi pada keterampilan. Ini adalah prinsip dasar frugal living yang terakhir, yaitu berinvestasi pada keterampilan dan pengembangan diri. Investasi itu bukan hanya soal membuat uang bekerja untuk kita ya. Investasi nggak melulu soal membeli aset-aset yang menguntungkan. Investasi juga berarti belajar untuk meningkatkan keterampilan dan pengembangan diri. Berinvestasi pada keterampilan dan pengembangan diri dapat dilakukan dengan mengikuti kursus, seminar, pelatihan, dan program-program lainnya sesuai dengan bidang Anda. Bisa juga dengan belajar hal-hal baru, misalnya teknologi, bahasa asing, keuangan, dan bidang-bidang lain yang Anda minati. Anda juga bisa membaca buku atau artikel-artikel di internet. Dengan subscribe dan nonton video-video di channel Uang Ngalir Terus, selamat ya, Anda sudah punya niat untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan. Dengan berinvestasi pada keterampilan dan pengembangan diri, kita bisa membuka peluang baru, jadi lebih kompetitif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Well, itulah prinsip dasar menerapkan hidup frugal living untuk mencapai kebebasan finansial. Apakah Anda punya tips lain terkait frugal living? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.